Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Pak. Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau pada sehat mah ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, coba Reja disiapkan untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Halo, Reja, bagaimana? Halo. Sudah siap untuk memimpin doa bersama-sama Oke, memulai Pak. pembelajaran hari ini? Sebentar, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melancarkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih Reja sudah memimpin doa untuk hari ini. Bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Sehat, hadir semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillah ya. Kalau pelajaran yang kemarin ada yang sakit itu Pak Marisi kemarin tidak hadir karena katanya sakit informasinya. Tapi sekarang alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan Ya, Pak, hadir, Pak. Ya, siap Pak Marisi. Ya, Marisi ya. Oke, anak-anak kira-kira masih ada yang ingat tidak dengan materi yang kemarin? Pak ya lupa Pak saya, Pak. Ya. Coba masih ada yang ingat tidak materi yang kemarin? Luhung bagaimana? Kemarin kita belajar tentang pernah ingatkan belum? Hari ini belajar apa ya? Luhung gimana nggak belajar ya? Belajar. Iya. Coba Singgih bagaimana Singgih pelajaran yang kemarin apa? Lupa, Pak. Oke, lupa ya. Nah, oke, tidak apa-apa. Tapi kemarin kan kita sudah memahami ya tentang pelajaran yang kemarin, bagaimana tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk ketahanan pangan ya. Jadi itu materi yang kemarin. Kalian mungkin bisa cek lagi di catatan kalian ya tentang materinya. Oh iya Pak, benar, potensi dan persebaran ya Pak ya. Iya. Ada Pak, udah ingat Pak, udah ingat. Ingat Pak. Oke. Kemarin Siap, udah ya. cari tahu ya Siap. Pak tentang potensinya Pak, persebaran. Iya. Siap. Sudah ingat sekarang Luhung ya? Sudah Pak. Sudah. Teringat. Oke. Kira-kira Luhung, potensi dan persebaran sumber daya sudah mencukupi ketahanan pangan apa belum ya? Kira-kira? Sudah sih Pak, kemarin kita juga udah nyari tahu tentang potensi kita itu apa aja. Dan memang potensi kita udah banyak ya Pak ya, sehingga potensi itu membuat kita bisa berkembang lebih jauh Pak, biar kita pun makin kuat. Oh, kalau saya sih, kalau saya rasa belum sih Pak. Kenapa? Kenapa Reja? Kenapa belumnya Reja? Karena sampai sekarang kita masih butuh impor gitu Pak untuk ketahanan pangan kita Pak. Jadi sumber daya yang kita miliki hari ini di Indonesia Raya sepertinya belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia gitu sih Pak. Kita masih impor beras. Kita masih impor beras dari Thailand gitu, dari Vietnam gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Bagus itu Pak. Jadi kalau Luhung kan persepsinya seperti ini, Reja seperti ini, ya kita kan terbiasa nanti berdiskusi bagaimana mencari solusi atau permasalahan apa sih yang terjadi. Indonesia itu banyak bahan baku, ternyata di sisi lain kita masih mengimpor gitu ya. Kita sebagai negara maritim, tetapi kita masih mengimpor bahan baku. Nah, ya. Jadi baik anak-anak ya, untuk mengetahui apakah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu mencukupi atau tidak ya. Nah, jadi makanya kita akan dibahas dalam materi ini. Kalau kata Reja tidak bisa memenuhi karena alasannya bagaimana mengimpor. Kalau kata Luhung
sudah bisa mencukupi. Nah, hal itulah yang akan kita bahas dalam materi hari ini, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan baku industri ya. Nah, tetapi sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan masalah apa saja tujuannya yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama, ya, Bapak akan lihatkan di proyektor Bapak. Nah, yang pertama, bagaimana ini kan sudah nyambung ya anak-anak di dalam proyektor? Sudah kelihatan yang di Sudah, belakang? Pak. Oke ya. Sudah, Nah, Bapak. tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita selesaikan bahwa ya kalian harus bisa menguraikan potensi dan sembaran sumber daya penyediaan bahan baku industri. Nah, sebagaimana kita negara agraris ya, negara maritim yang kaya dengan sumber daya alam. Ya, nanti kalian kelompokkan. Yang kedua, ya, kalian harus bisa menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan baku. Indonesia terkenal sekali dengan negara yang kaya dengan bahan baku. Apakah bisa memenuhi atau tidak? Maka di tujuan pelajaran yang ketiga, di sini kalian harus menganalisis kelangkaan penyediaan bahan baku industri dengan benar ya. Artinya kalau kata Reja tadi bagaimana di sisi lain Luhung menjelaskan bagaimana bisa memenuhi, kalau kata Reja tadi tidak bisa memenuhi. Nah, maka inilah masalah-masalah yang harus kita selesaikan pada materi hari ini ya, karena kelangkaan itu bisa terjadi. Bagaimana kita melihat contohnya misalkan kalau di kampung kita, di desa kita banyak sekali yang namanya perkebunan sawit ya. Setiap hari itu merupakan sumber bahan baku untuk penyediaan bahan industri, yaitu berupa yang namanya minyak. Ada lagi misalkan berupa barang tambang ya, atau juga kayu. Itu juga merupakan permasalahan-permasalahan. Kalau dilihat misalkan di televisi. Nah, adapun untuk penilaian hari ini ya, untuk penilaian hari ini ada 2 teknik penilaiannya. Yang pertama ada teknik penilaian individu ya, itu meliputi sikap kalian bagaimana nanti di kelas ya. Terus misalkan bagaimana kalian kerjasama atau tidak. Nah, selain itu individu. Selain ada penilaian sikap, ada juga yang namanya evaluasi ya. Evaluasi dalam bentuk tes. Nanti Bapak kirimkan link Google Form-nya ya di grup WA kelas kalian. Yang kedua, ada penilaian kelompok, yaitu tentang penilaian kerja yang meliputi diskusi dan presentasi ya. Itu adalah teknik penilaian yang Bapak gunakan dalam pembelajaran problem basic learning ini ya. Nah, baik anak-anak, Bapak tadi sudah menjelaskan bagaimana ada tujuan pembelajaran kita dan teknik penilaian ya. Bapak lihat sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini kita ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan tentang video yang berhubungan dengan potensi dan persebaran sumber daya ya untuk penyediaan bahan baku. Kalian simak dan pahami ini materinya ya. Nanti kita masuk ke permasalahan-permasalahan. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Oke, anak-anak, tadi videonya cuma ada tayangan videonya saja ya. Iya, Pak. Ya, nanti Bapak kirim di grup WA kelas kalian ya. Nanti kalian simak tadi
Tapi sebenarnya tadi mungkin ini proyektornya ada yang bermasalah tentang dari speakernya ya. Tadi Bapak hanya menayangkan tentang gambarnya saja, video, tetapi tidak ada voice-nya. Nanti Bapak akan kirim ke grup WA kelas kalian. Kalian nanti simak ya. Nah, sekarang Bapak sudah kirim, sekarang silahkan simak video tersebut di HP kalian masing-masing. Baik, kalian tadi sudah melihat penjelasan dari materi yang Bapak kirim di grup kelas. Halo, bagaimana anak-anak? Sudah dipahami tentang materi tadi? Bu Nur Farida? Sudah, Sudah paham, Pak. Pak. Oke. Sudah, paham. Pak. Sudah, Pak. Ya. Yang Kira-kira yang dipahami apa tadi? Oke. Ya, Pak, siap. Kalau lihat tadi saya kan melihat tayangan, Pak, dari video yang Bapak tayangkan. Itu kan berkaitan dengan kedelai ya, Pak, ya, masalah langkanya kedelai yang berimbas pada itu Pak, apa namanya, pedagang Pak, salah satunya pedagang tempe, pedagang tahu. Akhirnya mereka menjadi apa ya, susah untuk menjualnya karena harga kedelai yang sangat mahal. Gimana Pak menurut Bapak pendapat Oke saya? ya, bagus ya Nur ya, itu sudah bagus. Artinya kalian sudah bisa memahami apa yang sudah ditayangkan dalam video materi tentang pembelajaran potensi persebaran sumber daya bahan baku untuk industri ya. Nah sekarang kalau kalian sudah paham, Bapak sekarang akan membuat kelompok dulu ya. Kelompoknya hanya 1 sampai 5 kelompok ya. Kelompok 1 Nafira ya, ketua kelompoknya, ada Nur Hikmah, ada Singgi, ada Siti, ada Reja dan ada Marisi ya. Nanti itu kelompok-kelompoknya ya. Oke, kalau sudah terkumpul silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan anak-anak berkumpul dengan kelompoknya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, Siap, kalau sudah Pak. bergabung dengan kelompoknya, Bapak akan menampilkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kelangkaan bahan baku industri ya. Nah, nanti anak-anak ya, Bapak akan ini dulu tadi videonya. Kenapa ya suka susah ya? Oke, anak-anak nanti Bapak sudah buka, nanti dilihat ya. Belum Iya, belum siap. terlihat, Pak. Belum Ini mau ya. terlihat. Ini lagi di ini Iya, anak-anak Pak. ya. Oke. Bapak akan menampilkan tentang permasalahan ya. Ini Bapak sudah ada tentang permasalahan-permasalahan. Oke, kalau tidak ini kalau Bapak tidak ini, kayaknya ada masalah dari ini Bapak nih proyektor ya, dari proyektor Bapak. Nah, coba, nah ini ada
Nah, bagaimana anak-anak? Sudah terlihat ininya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Nah, oke. Suaranya, Pak. Ya, nanti Bapak suaranya Bapak keraskan ya. Nanti Bapak speaker ya. Oke. Oke, Bapak sambil bawa speaker ya. Oke, bagaimana tadi setelah melihat tayangan video tentang kelangkaan bahan baku tahu dan tempe? Udah paham, Pak. Udah paham ya? Nah, oke, baik. Kalau sudah paham anak-anak, Bapak ada LKPD Ini yang kayaknya. yang berhubungan dengan video permasalahan yang Bapak tampilkan tadi ya. LKPD-nya Bapak akan screen di layar proyektor sekalian supaya kalian bisa langsung memahami ya. Nah, ini LKPD-nya ya anak-anak. Ini sudah Bapak ada tujuan pembelajarannya supaya kalian mengisinya lebih fokus. Ini ada petunjuk-petunjuknya ya. Dan yang D adalah langkah-langkah kegiatan kalian bagaimana mengisi tentang di LKPD ini ya. Satu, misalkan kalian silakan analisis tayangan video. Yang kedua, apakah kedelai merupakan bahan pokok ya? Itu Bapak, selain Bapak tadi membagikan LKPD-nya, Bapak juga perlihatkan di proyektor supaya yang belakang bisa lebih memahami ya. Nah, kalau sudah ini ya, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya, kalian analisis tadi video tersebut. Jelasin dulu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat video, tayangan video ya. Silakan selain dari video, kalian juga bisa melihat sumber yang ada di buku, bahan ajar, atau juga dari internet. Tetapi sumbernya harus bisa dipercaya agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Nah, setelah kalian menemukan sumber data dan memecahkan masalah yang ada di LKPD, nanti kalian tuangkan ke dalam kertas HPS, lalu masukkan ke dalam aplikasi Canva untuk dijadikan presentasi. Kenapa Bapak ngambil aplikasi Canva? Karena banyak sekali template-template yang menarik dalam pembuatan presentasi nanti ya anak-anak ya. Nah, silakan anak-anak dipecahkan masalah dengan teman-temannya ya. Didiskusikan, silakan anak-anak didiskusikan dengan teman-temannya. Budaya positif apa materi akarnya, materi ininya apa? Apanya? Halo anak-anak, sudah selesai apa belum? Yang dilip ya apa ya, Sarah? Belum, Pak. Oke ya, oke. Kalau belum, Bapak tunggu ya. Ya, banyak yang enggak? Iya, Pak. Iya. Ya. Itu ngerjain pun dari HP tuh. Oke, Bapak sambil melihat-lihat, kalau ada yang belum paham ya nanti bisa ditanyakan pada Bapak ya. Intinya kalian mencari sumber datanya dari buku yang kalian pegang di perpustakaan ya, atau juga dari internet, supaya kalian bisa menuangkan hasil analisisnya untuk memecahkan masalah. Bapak ulangi lagi, jangan lupa nanti setelah mendapatkan masalahnya, kalian bisa masukkan ke dalam aplikasi Canva ya. Nanti diidentifikasi dulu rumusan masalahnya apa, baru masukkan ke dalam Canva ya. Supaya menarik. Saya kan banyak template-template untuk pendukung pembelajaran hari ini ya. Kayaknya karena pendidikannya beda waktu, jadi banyak yang beda ini ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai apa belum? Bentar, Pak. Ya, siap. Ya, waktunya juga masih ini ya. Masih lama, kita santai aja. Yang penting pas presentasi kalian bisa. Karena itu juga akan menjadikan
penilaian kelompok nanti, baik individu maupun kelompok. Kelompok 5, Reja sudah selesai? Dia lagi proses, Bapak. Iya, siap. Bagaimana Singgi, kelompok 3-nya? Siap terus, Pak. Siap ya, kerjasama dengan anggotanya Singgi. Pada males nih, Pak. Waduh, coba Singgi sebagai leadernya bagaimana anak-anak itu, teman-teman? Karena jangan-jangan nanti kelompok Singgi doang yang nanti yang nilainya besar dalam penilaian sikap nih. Singgi pinter, Pak. Pinter. Iya, sengaja di sini Bapak sengaja yang pinter-pinter sama Bapak dibikin ketua kelompok ya. Ada Singgi, ada Reja ya. Semuanya pinter, Pak. Semuanya pinter, Pak. Alhamdulillah ya. Makanya Bapak sangat menarik ini kalau ngajar di kelas 11 IPS 3 ini ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi ya. Bagaimana anak-anak? Sudah dituangkan ke dalam aplikasi Canva-nya? Sudah, Pak. Oke, Bapak cek ya. Bapak cek satu persatu kelompok yang sudah atau belum ya. Coba Bapak kelompok 1. Coba Napira sudah selesai belum kelompoknya? Bu Napira kelompok 5 ya tugasnya ya. Kelompok 5 Napira bagaimana sudah selesai tugasnya? Atau ya kelompok Napira belum? Bagaimana kelompok Nur Hikmah? Juga. Oh belum, oke ya. Nanti kerjasama ya. Yang pintar IT-nya tolong suruh megang HP atau kemarin kan sama Bapak suruh dibawa laptop tuh ya. Karena ini tujuannya supaya kalian lebih mudah gitu kan ya. Lebih mudah untuk bikin aplikasinya. Kemarin kan di kelas 10 kalian kalau tidak salah pernah belajar tentang sistem informasi geografi, itu kan berhubungan dengan yang namanya komputer ya. Jadi Iya, Pak. kelas 11 juga kita ada berhubungannya lah. Nanti kalau kalian tidak paham lagi, tolong itu videonya ya tentang kelangkaan bahan baku tahu dan tempe itu bisa dilihat lagi di grup kelasnya ya. Karena takut infokus Bapak tadi ada trouble gitu kan. Karena kita tadi nontonnya tidak full gitu ya. Karena ada trouble dalam itu. Nah, tapi itu tidak mengurangi bagaimana kita belajar karena kita bisa menggunakan aplikasi lainnya atau media lainnya itu berupa handphone ya. Oke anak-anak, tadi sudah kalian tuangkan dalam aplikasi Canva? Ya, anak-anak, bagaimana sudah selesai dan dituangkan ke dalam aplikasi Canva-nya? Sudah, Bapak. Sudah ya, terima kasih untuk kelompok penilaian teman-teman ya. Nah, sekarang kalian cek tugasnya apakah sudah selesai ya. Kalau sudah selesai dan sudah siap untuk dipresentasikan ya. Jadi kalian sebelum ke depan nanti kan kalau sudah selesai LKPD-nya yang Bapak kasih ya, kalian cek terlebih dahulu apakah sudah jawabannya kira-kira sudah tepat apa belum ya. Kira-kira template-nya itu
pas tidak dengan jawaban yang kalian catat gitu kan ya. Nah, nanti jadi kalian bersama teman-temannya kalian lihat dulu sudah selesai apa belum. Oke, kalau sudah selesai, Bapak akan panggil ya satu persatu kelompoknya. Ya. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu ya dan mempresentasikan hasilnya ya. Dan kelompok yang lain tolong menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan Selhi, Nur Alfiah dan teman-teman maju ke depan. Ya. Iya. Terima Silakan. kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apakah kedelai merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Jawabannya iya. Karena kedelai merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang paling diminati di Indonesia. Contohnya orang Indonesia senang sekali makan tempe dan tahu. Pertanyaan nomor 2, apakah kedelai dapat ditanam di Indonesia? Jawabannya adalah iya, sangat bisa. Apalagi Indonesia adalah negara tropis yang bisa membuat hampir seluruh tanaman bisa ditanam di Indonesia. Tanahnya yang subur, kemudian kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Indonesia sulit mendapatkan bahan baku kedelai? Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Jawabannya adalah penyebabnya alih fungsi lahan yang menjadikan lahan pertanian berubah menjadi pemukiman warga. Ini adalah salah satu penyebab yang membuat Indonesia kesulitan mendapat bahan baku. Contohnya yaitu tanaman kedelai. Begitu Pak Rizalul dan teman-teman. Oke, mantap sekali Terima jawaban kasih dari kelompok 1 presentasi ya. hari Silakan ini. teman-teman kita kasih aplaus dulu ya. Oke ya. Mantap, sesuai dengan Mantap. ini ya. Sesuai dengan penampilannya tadi. Mereka menarik pas jalan juga ke depan kan ya. Oke. Oke. Mungkin ada ditanyakan untuk kelompok yang lain, silakan tanggapi kelompok Selly. Mulai dari tentang kelangkaan bahan baku industri, mungkin ada ditanyakan. Saya Pak. Oke, silakan Singgih ke Selly tanyakan. Sally, tadi kan Sally bilang kalau kedelai itu bahan pokok. Ya, bukannya bahan pokok kita itu nasi ya. Tuh, maksudnya kan ada juga yang tidak suka mungkin atau kalau nasi kan rata-rata hampir seluruh. Kalau menurut saya kalau bahan pokok itu kan yang memang dimakan setiap hari ya, seperti nasi gitu. Jadi kalau misalnya kedelai itu kan yang diambil itu adalah proteinnya. Jadi kalau menurut saya kedelai itu bukan menjadi bahan pokok. Itu menurut saya loh ya. Itu gitu Pak. Ya. Kalau menurut saya kedelai bukan jadi bahan pokok gitu. Iya. Bagaimana tanggapan Selly dan teman-temannya tentang itu, tentang pertanyaan dari saudara Singgih? Ya, boleh dibantu teman-teman yang ada di kursi. Boleh Silakan. bantu saya? Silakan Luhung coba. Kalau tempe kan ini Pak, pelengkap Pak. Kalau tempe, mungkin kita butuh nasi lebih banyak. Tapi kalau tempe sih, kalau menurut saya setuju dengan Pak Singgi. Jadi Itu tidak hanya- begitu, tidak menjadi keharusan ya Pak ya? Iya Luhung Pak, ya? saya nggak bisa makan tempe 3 hari sekali Pak. Iya, ya. Kebanyakan Pak. Kalau nasi, menurut Pak Rizal, saya mau nanya dong. siap. Kalau misalnya tempe dan tahu itu kan tadi kan sebagai pelengkap aja gitu ya. Artinya kalau misalnya kedelai itu langka, itu kan mungkin lebih kepada kalau menurut saya
karena harganya yang murah ya kalau untuk harga tempe tahu, sehingga itu penting kalau misalnya memang langka, karena ada beberapa masyarakat kita kan yang mungkin tidak mampu, sehingga yang sanggup dibeli hanya tempe dan tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya kelangkaan kedelai itu terjadi, nah itu akan menjadi masalah untuk masyarakat yang memang hanya bisa membeli tempe dan tahu. Tuh, jadi ya itu tadi, lauk kan, itu kan lauk ya. Mereka mungkin lebih lebih milih membeli beras daripada milih harus beli tempe atau tahu. Yang penting berasnya dulu. Itu menurut saya, yang penting ada nasinya dulu. Karbohidrat. Bagaimana Sally? Jadi kalau kata Singgi artinya yang namanya tadi kan Bapak sudah sampaikan bagaimana tujuan pembelajaran kita itu kan ada 4 komponen ya. Indonesia itu kan merupakan ya sumber bahan bakunya itu sangat melimpah sekali. Maka dikenal dengan negara agraris ya, atau juga negara maritim, negara pertanian. Ini sudah diakui oleh dunia. Akan tetapi Agraris. akan tetapi sumber bahan pokok ini tercukupi atau tidak gitu. Karena kalau kita melihat di televisi, media cetak dan elektronik ya, bagaimana sumber bahan baku kita melimpah, tapi kalau kita melihat berita-berita telah terjadi kelangkaan bahan baku. Contoh misalkan dengan kedelai ya, kemarin bagaimana di televisi kan booming tuh, rakyat-rakyatnya rame sekali gitu kan, bagaimana mereka tidak bisa memproduksi yang namanya tahu dan tempe karena harus diimpor dari negara luar gitu kan, atau juga misalkan dari Australia gitu kan ya. Nah, itu kan menjadi permasalahan-permasalahan yang telah kalian tadi pecahkan ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Oke. Ya, mungkin kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah kelompok 2 lagi untuk maju ke depan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Baik anak-anak ya. Ya siapa Warno? Halo Bu Esti, Pak Warno bagaimana tadi? Dulu, diselesaikan dulu. Satu siap. Oke ya. Oke, kira-kira anak-anak ada yang ditanyakan lagi pada Bapak tentang pembelajaran hari ini? Halo, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi tentang materi hari ini? Sudah jelas, Pak. Oh, sudah jelas ya. Oke ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada kira-kira untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran apa yang kalian inginkan supaya kita lebih menarik lagi? Pembelajaran Supaya kita di kelasnya kompak gitu Nur ya, supaya kita semangat gitu. Pembelajaran yang itu Pak. Nonton aja Pak, nonton. Penayangan video kayak tadi ya. Iya, hasil Pak, ya hasil pangan bisa dimanfaatkan untuk apa mungkin Pak? Yang di bidang industri mungkin lebih menarik kali Pak. Iya, siap. Nanti kita berarti kita besok Bapak tentang materi dulu ya. Nanti Bapak Iya, akan Pak. cari Siap. apakah termasuk ke problem, apakah ini masuk ke project ya. Nanti Bapak analisis dulu tentang pembelajaran yang akan pertemuan kita selanjutnya ya. Oke, terima Iya, kasih Pak. Nur ya tadi atau juga Singgi Iya, Pak. sudah, artinya kita supaya pembelajaran selanjutnya kita menarik dan tidak ngantuk ya. Jadi kita akan menayangkan video, tapi awas kalau ditayangkan video jangan bengong ya, harus dianalisis ya. Iya Pak, siap. Nah, sekarang janji Bapak yang kedua adalah tentang penilaian tugas ya, yaitu individu. Jadi Bapak akan share ya tentang
pengerjaan lembar refleksi ya, atau itu Bapak akan di Google Form ya. Di Google Form kalian mengisi tentang soal ya, tentang soal yang dipelajari hari ini ya. Oke, siap, Bapak kirim lewat HP Bapak ya pada grup WA kalian. Ya, silakan itu Bapak sudah ada belum link videonya atau link Google Form-nya sudah ada? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Ya, sok silakan dikerjakan ya, anak-anak. Oke, sambil Bapak ngecek ya. Oke, di sana di Google Form tersebut ada nama ya, ada kelas ya. Namanya awas jangan nama panggilan, tapi nama yang lengkap dalam absensi ya, supaya Bapak tidak salah menilai. Yang kedua, kelasnya, tolong kelasnya ya, takut Bapak kalau kalian salah ngisi kelas, nanti kalian nanti ada di kelas yang lain, nanti Bapak repot nanti. Ini kok Sally di kelas 10, IPS 3 ada di 10.6 gitu kan. Jadi harus sesuai ya. Sekarang itu Bapak cuma refleksi paling ada 10 soal yang kalian harus isi ya. Baik anak-anak, apakah ada yang belum bisa dipahami dari pengerjaan soal tadi? Mudah-mudahan bisa ya. Karena soalnya juga sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, kita bisa ambil kesimpulan ya. Bapak akan menyimpulkan tadi kan dari kelompok 1 dan sampai kelompok 7 sudah maju ke depan ya. Jadi tadi tapi sudah disimpulkan sama kelompok masing-masing. Tapi yang terakhir Bapak akan simpulkan bagaimana bisa kita ambil ya pada materi potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan baku industri yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwasannya Indonesia itu harus lebih menjaga ya, melestarikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut agar tidak lagi yang namanya permasalahan kelangkaan bahan baku seperti yang kita lihat kan, ada yang namanya minyak ya, minyak goreng atau juga tahu dan tempe kedelai ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu catat ya, takut kalian lupa, yaitu tentang potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, baik. Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak terima kasih. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih Pak Rizalul. Siap. Terima kasih Pak Rizalul. Ya.